Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Kenalin, aku Denny, founder dari Psikologi Untuk Kamu. Pada bulan Ramadan ini membawakan segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan. Tujuannya adalah biar nanti ketika kita lebaran, itu benar-benar mental kita tuh terasa sudah bersih kayak gitu. Oke, teman-teman. Ini aku nyoba format angle baru ya, angle baru. Kalau misalkan biasanya itu di sana dari sana, ini coba lebih dekat lagi, supaya aku mencoba rasanya lebih enak seperti ini atau seperti yang biasanya. Boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, pada hari ini aku mau bahas bagaimana sih kita itu menyikapi dan memulihkan trauma. Jadi banyak orang yang dalam tanda kutip ya kayak mengkambing hitamkan trauma. Kayak banyak orang itu yang menyalahkan trauma atas perilaku yang dia lakukan, atas perasaan yang dia miliki, atas pikiran yang muncul di dalam dirinya. Ya, that's mean mungkin aja karena mereka atau kita kemarin sebelum mengetahui hal ini itu ya karena kita mencari pembenaran, kita mencari hal yang memang kayak semua orang itu bisa memaklumi kayak gitu. Tapi yang perlu aku tekankan di sini teman-teman bahwa trauma itu pada awalnya baik loh. Percaya nggak? Jadi trauma di dalam diri kita yang sering kali kita salah-salahkan itu, yang sering kali kita dalam tanda kutip kayak anti sama trauma itu, sebenarnya dia itu awalnya baik loh. Karena trauma ini itu tuh kayak melindungi kita pada awalnya dari luka-luka atau potensi luka yang mungkin aja muncul dari diri kita. Analoginya gini, kita itu melakukan perjalanan setiap hari, perjalanan hidup ya. Kemudian karena seringnya berjalan itu ada kemungkinan suatu waktu, suatu ketika kita itu tanpa kita siap sebelumnya, kita itu terjadi sesuatu yang nggak kita harapkan. For example, sebut saja kecelakaan kayak gitu. Kita nggak berharap ya, tapi ini sebagai contoh aja. Kita mengalami kecelakaan, sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Nah, masalahnya adalah ketika kita itu mengalami kecelakaan itu, seringkali kita tuh nggak siap untuk menjadi orang yang terlibat dalam kecelakaan, dalam momentum kecelakaan. Karena kita nggak siap, ya kita nggak punya apapun, kita nggak punya bekal apapun, kita nggak punya kotak P3K, kita nggak siap peralatan atau teman medis dokter yang menemani kita kayak gitu, karena ya kita nggak siap. Dan repot juga kalau kita setiap saat harus membawa itu, mungkin kan seperti itu. Tapi yang perlu aku tekankan bahwa kadang-kadang hal ini tuh terjadi dan tanpa kita sadari diri kita itu punya mekanisme pertahanan yang untuk membuat luka yang terjadi akibat kecelakaan tadi itu tidak terlalu sakit. Apa itu? Itulah trauma. Trauma itu pada awalnya baik untuk melindungi luka kita supaya tidak terekspos lebih lama, supaya luka ini tidak terasa sakit banget, supaya kita itu bisa lebih berhati-hati untuk tidak memunculkan luka yang sama kayak gitu. Trauma pada awalnya baik, tapi karena mungkin kita itu nggak tahu ya bagaimana konsep trauma tadi, dan mungkin juga kita itu mungkin udah terlalu lama trauma itu ada, sehingga kita menganggap trauma itu jadi bagian diri kita yang mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita. Walaupun iya, tapi kalau misalkan kita itu menitik beratkan pada trauma, kita jatuhnya sama dengan trauma. Padahal kita bukan sama dengan trauma. Trauma itu kayak ya bagian yang
Mungkin saja ada di dalam diri kita, tapi kita bukanlah trauma. Bayangkan uh, bagian tubuh kita itu lengkap kayak gitu ya. Kita itu bukan kepala doang. Kita itu ada tangannya, ada dadanya, ada tubuhnya, ada kakinya, segala macam. Kepala itu bisa jadi bagian dari diri kita, tapi kita bukan kepala doang. Mungkin trauma itu pernah ada di dalam diri kita, atau mungkin saat ini masih ada. Tapi kita bukanlah trauma itu. Dari sini mungkin sudah dapat didapatkan ya point of view-nya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita memandang bahwa trauma pada awalnya baik yang melindungi kita, tapi nih, kalau misalkan trauma itu dibiarkan terus-menerus, ada di dalam diri kita, nggak nyaman juga kan. Mungkin kita jadi hidupnya jadi nggak nyaman, kita berperilaku dan bertindak mungkin terpengaruh dari trauma juga. Maka ada baiknya kita itu untuk menyikapi trauma ini, memproses trauma ini. Bagaimana sih cara memulihkannya? Ya memang kompleks sih sebenarnya kalau misalkan ngomongin hal itu, karena jatuhnya jadi ngomongin terapi trauma. Tapi buat gambaran seperti ini teman-teman, walaupun nanti teman-teman setelah nonton video ini nggak langsung bisa langsung mengatasi traumanya atau kemudian langsung sembuh, langsung pulih, aku rasa enggak. Tapi seenggaknya teman-teman dapat insight nih, oh ternyata ada ya cara untuk memulihkan trauma kayak gitu. Sebenarnya untuk pendekatan pemulihan trauma ini ada beberapa sih teman-teman. Yang mungkin aku ketahui, mungkin juga nggak aku kuasai. Jadi walaupun aku tahu, mungkin aku nggak menguasai itu. Dan aku akan mencoba untuk menguraikan apa yang aku pahami dulu. Supaya teman-teman juga dapat insight-nya bisa lebih clear. Jadi ketika kita pakai konsep tadi ya, trauma itu pada awalnya baik, menutupi luka supaya tidak mudah terekspos, supaya tidak mudah terasa sakit lagi. Maka kita jadi tahu bahwa oh ini tuh pembungkus luka yang dibuat secara darurat. Di mana pembungkus luka secara darurat ini ya seringkali ya tidak menyembuhkan trauma kayak gitu. Walaupun mungkin case-case tertentu lukanya mungkin nggak terlalu berat, nggak terlalu parah, bisa jadi sembuh. Tapi ketika mungkin lukanya itu terlalu dalam, ditutup setebal apapun, dan tidak dilakukan treatment, mungkin aja jadi nggak sembuh. Bahkan cenderung lebih buruk kondisinya, karena lukanya dibiarkan terlalu lama. Dan aku perlu menyampaikan bahwa ada loh, orang tuh yang lukanya 1, penutupnya 1000. Maka orang itu jadi mati rasa kayak gitu. Karena ya bayangin aja lukanya segini, penutupnya tebelnya segini, menutup di sini, ya jatuhnya jadi nggak sensitif, nggak peka kan terhadap stimulus dari luar. Kayak gitu. Mati rasa bisa jadi tanda dari trauma juga. Nah, maka secara teoritis itu ya kita lakukan sesuatu pada pembungkus luka yang darurat tadi. Kita buka pelan-pelan, terus kemudian kita harus siap berhadapan dengan luka yang tadi muncul. Mungkin rasanya nggak nyaman, tapi kita perlu untuk memasang pengaman dulu. Kita mungkin latihan bagaimana kita nanti kalau berhadapan sama luka itu kayak gitu. Kemudian nanti setelah siap, berhadapanlah lagi dengan luka itu tadi, kemudian dibersihkan lukanya, kemudian dirawat, dipakein pembalut yang lebih standar. Yang mana nantinya perawatan luka itu tadi itu bisa membuat lukanya menjadi lebih pulih. Dalam hal ini self love, self care seperti itu supaya nantinya pelan-pelan itu luka bisa terawat dan nantinya bisa pulih. Ya walaupun mungkin belum bisa langsung instan kayak gitu, memang butuh proses semuanya. Tapi secara teori seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen memulihkan traumanya, silahkan teman-teman datangin ke terapis ataupun profesional yang teman-teman ketahui. Tapi kalau misalkan teman-teman mempercayakan itu untuk kita belajar bareng, kebetulan nanti habis lebaran insya Allah aku akan menyelenggarakan kelas bersih-bersih mental dari sampah emosional. Yang mana nanti kita juga akan membahas luka, membahas trauma emosional kayak gitu, dan bagaimana cara membersihkan hal itu. Kalau teman-teman mau ikutan boleh komen ya di kolom komentar, pengen ikut kayak gitu, sehingga aku bisa tahu antusiasme teman-teman. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you.